Banyak yang percaya, entah itu kepercayaan dari Feng Shui, atau dari primbon Jawa, bahwa rumah dengan ciri-ciri tertentu, membuat penghuninya sering bernasib sial. Ketidakberuntungan atau kesialan yang akan dialami penghuni rumah, adalah sebagai berikut. Kesulitan rezeki, tertutup pintu rezekinya, sering sakit, rumah tangga retak, umur pendek, dan sering jadi bahan gunjingan tetangga. Ciri rumah pembawa sial yang pertama adalah, rumah yang gelap, rumah yang kurang cahaya. Pada saat siang hari, tidak ada sinar matahari yang masuk, dan pada malam hari, lampu rumah terlalu redup, dan teras rumah gelap. Rumah yang gelap, kurang cahaya, dipercaya bisa menciptakan energi buruk di dalam hunian, mendatangkan kesialan, menurut Feng Shui. Rumah yang gelap, akan terlihat suram, dan mengundang energi negatif, yang dinilai dapat menurunkan gairah semangat pemilik rumah, yang berakibat pada karir pekerjaan yang memburuk. Yang kedua, rumah dengan pintu warna hitam. Menggunakan warna hitam untuk pintu rumah, adalah pilihan yang buruk karena warna hitam adalah perlambang energi negatif dan energi buruk. Rumah dengan pintu warna hitam, akan mudah terkena guna-guna, mudah terkena kiriman ilmu hitam, dan sering dihampiri makhluk halus. Pilih warna pintu rumah yang membawa keberuntungan seperti warna coklat muda, kuning, hijau, abu-abu, atau putih. Yang ketiga, tembok dinding retak parah dan rusak. Pasti sering menganggap sepele dan membiarkan tembok atau dinding rumah yang retak parah dan rusak. Padahal, itu juga termasuk ciri rumah pembawa sial. Tembok atau dinding rumah yang rusak, apalagi di bagian depan rumah, akan menghalangi energi positif yang hendak masuk ke rumah. Salah satu dampak buruk tembok rumah yang rusak, yaitu bisa membuat rezeki penghuni rumah sekeluarga bisa tersendat. Yang keempat, beranda rumah atau ruang tamu berantakan. Apabila tidak ingin tertimpa kemalangan, kelola dan bersihkan selalu bagian depan rumah terutama bagian beranda. Rumah yang bagian depannya bersih, dapat meningkatkan daya tarik bagi tamu yang datang, ataupun bagi energi positif. Yang kelima, memajang cermin menghadap ruang tamu, dan menghadap ke tempat tidur. Melihat dari prinsip ilmu Feng Shui, yang menganggap bahwa cermin adalah salah satu elemen yang sangat kuat. Cermin dapat menjadi penyeimbang aliran energi dalam rumah, tetapi sebaliknya, dapat juga menjadi perusak aliran energi dalam rumah. Itulah kenapa arah menghadap dan posisi penempatan cermin di dalam rumah sangat perlu diperhatikan. Yang keenam, teras rumah terlalu banyak tiang penyangga. Kadangkala, ada sebuah rumah mewah yang sangat megah yang dihiasi dengan banyak sekali tiang. Tiang-tiangnya terkadang berlapis batu mulia, atau berlapis emas. Tiang tersebut tidak digunakan supaya rumah menjadi kuat, tapi digunakan sebagai hiasan, dan terlalu banyak. Padahal, itu salah satu ciri rumah pembawa sial. Tiang yang silang sengkarut di dalam rumah, tiang-tiang penyangga tersebut, akan menjadi area berkumpulnya energi negatif, kemudian akan terperangkap di sana selama-lamanya. Yang ketujuh, tembok rumah tidak lurus, tidak simetris, akibat dari pekerja tukang bangunan yang kurang profesional. Rumah yang dindingnya bergelombang, bentuk yang tidak simetris atau tidak proporsional, dianggap membawa sial menurut primbon Jawa. Kesialan yang akan dialami penghuni rumah, akan sering tertimpa masalah berat, akan sering kedatangan tamu, atau berhadapan dengan orang yang bicaranya ruwet. Dan pajangan hiasan apapun, yang dipajang di dalam rumah, serasa kehilangan daya keindahannya. Yang kedelapan, rumah dengan jendela tidak pernah dibuka, dan ventilasi udara penuh debu atau mungkin malah sengaja ditutup. Banyak rumah yang ventilasi udara di atas pintu atau jendela sengaja ditutup, dengan alasan takut diintip orang. Rumah dengan ciri seperti ini, selain penghuni rumah rawan terkena penyakit gangguan saluran pernapasan, atau sakit paru-paru basah.
Energi buruk akan menetap di dalam rumah. Energi buruk tersebut akan mempengaruhi kejiwaan penghuni rumah. Penghuni rumah akan menjadi temperamental, menjadi mudah tersinggung, hatinya menjadi sensitif, mudah membenci orang lain hanya dengan masalah sepele. Yang kesembilan, rumah dengan kamar mandi tanpa lubang angin, tidak ada sirkulasi udara. Menurut Feng Shui, rumah dengan ciri kamar mandi seperti itu, membuat penghuni rumah akan sering menderita sakit. Yang ke-10, rumah dengan ciri terlalu banyak barang berjubel, barang tidak digunakan. Rumah penuh barang seperti gudang, membuat penghuninya mudah marah, sering bertengkar dengan keluarga. Yang ke-11, rumah dengan kain tirai penutup jendela warna merah. Banyak yang percaya bahwa rumah dengan kain tirai warna merah, penghuni rumah akan sering kena gangguan makhluk halus, akan sering diganggu roh jahat. Yang ke-12, ruangan kosong di dalam rumah. Ruangan kosong di dalam rumah, yang tidak pernah dibersihkan, akan membawa sial bagi penghuni rumah, sebab ruangan tersebut akan menjadi tempat singgah makhluk halus. Yang ke-13, teras rumah berantakan. Teras rumah berantakan, banyak barang berserakan, dipercaya dapat menghambat rejeki penghuni rumah. Yang ke-14, rumah terlalu pendek, ukuran antara lantai dan plafon rumah kurang dari 3 meter. Ukuran tinggi tembok rumah yang nyaman dijadikan tempat tinggal, antara 3-4 meter. Rumah dengan ukuran antara lantai dan plafon kurang dari 3 meter, aura kegelapan akan menyelimuti tiap ruangan di dalam rumah, sehingga penghuni rumah akan sering bertengkar. Yang ke-15, banyak pot bunga diletakkan di atas pagar rumah. Meletakkan pot bunga di atas pagar rumah, tujuan dari pemilik rumah, pasti untuk keindahan, tapi ternyata bisa berdampak sial bagi penghuninya. Nasib sial yang paling nyata akan dialami penghuni rumah adalah apabila pot bunga tersebut jatuh karena angin kencang, maka pot bunga tersebut bisa rawan menimpa keluarga, atau orang lain yang sedang lewat di dekat tembok pagar rumah tersebut. Pagar tembok depan rumah yang dipenuhi pot tanaman. Aura energi negatifnya mengundang pencuri untuk mendatangi rumah. Tidak tahu apa alasannya, pencuri yang sedang lewat, merasa tertarik untuk mengendap dan masuk ke dalam rumah. Yang ke-16, banyak sarang laba-laba di atas plafon rumah. Sarang laba-laba ternyata disukai makhluk halus akan mencari rumah yang banyak sarang laba-labanya. Rumah yang banyak sarang laba-labanya, oleh makhluk halus akan dianggap rumah kosong, dianggap rumah tanpa penghuni. Yang ke-17, pintu rumah lurus dengan pintu rumah tetangga. Ternyata pintu rumah yang lurus dengan pintu rumah tetangga, dipercaya akan sering dihampiri energi kesialan. Berdasarkan primbon perhitungan tata letak rumah, apabila pintu rumah lurus dengan tetangga, maka keberuntungan akan selalu pindah ke salah satu rumah yang lebih dulu dibangun.